Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo Juragan Mitra Bukalapak semua. Ketemu lagi di Warpot Juara, Warung Podcast Juara. Bersama dengan aku, Fitriani Putri Nugraha, yang hari ini akan nemenin Bapak Ibu Juragan semua di Warpot episode yang menarik banget deh pokoknya. Ini adalah salah satu topik Warpot yang kayaknya udah banyak ditanya-tanyain nih sama Bapak Ibu Juragan. Hari ini kita akan ngebahas mengenai bagaimana cara mengelola keuangan keluarga dengan bijak sehingga bisa memberikan perlindungan keuangan untuk Juragan dan keluarga Juragan. Langsung aja ya disimak Juragan. Warung Podcast Juara. Di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Juragan Mitra Bukalapak semua sebagai sumber kekuatan keluarga nih bisa mengelola keuangan, nyiapin dana darurat, dan juga mengelola dana supaya bisa melindungi diri Juragan dan orang-orang yang Juragan sayangi. Telah hadir bersama kita Mas Iqbal Haryadi selaku Direktur Komunikasi dari Kita Bisa yang mewakili Saling Jaga di Warpot Juara episode ini. Hai Mas Iqbal. Halo Fitri. Gimana kabarnya Mas hari ini? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai seorang ayah, kepala keluarga, dan juga profesional di dunia media dan finansial berbasis teknologi nih Mas Iqbal. Mas Iqbal juga kan pengusaha ya, pengusaha konten alias konten kreator. Pasti Mas Iqbal punya perencanaan keuangan yang mateng nih buat bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga, mulai dari kebutuhan sehari-hari, sekolah anak juga ya Mas ya, dan juga mungkin tabungan untuk masa depan. Gimana sih tips dan trik gitu dari Mas Iqbal untuk bisa mengalokasikan keuangan di kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makan, sekolah anak, dan juga di kondisi darurat? Ya, thank you Fitri. Aku mungkin mau kenalin ulang dulu kali ya, boleh, Kita boleh, Bisa boleh. gitu ya. Silakan, mungkin silakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu Juragan sih sudah kenal dengan Ya. Kita Bisa, tapi aku mau mengenalkan ulang juga. Boleh banget karena dong. sekarang Kita Bisa itu sudah berkembang juga gitu ya. Sekarang Kita Bisa adalah aplikasi untuk mempersiapkan warisan kebaikan. Warisan kebaikan untuk apa sih? Untuk pertama warisan kebaikan untuk diri sendiri. Kan kita pasti di dunia ini ada yang perlu kita siapkan gitu ya. Salah satunya kebaikan untuk kita bawa nanti ke akhirat gitu ya. Kebaikan atau kita menebar karma kebaikan gitu ya. Nah, di Kita Bisa ini bisa kita lakukan untuk menyiapkan warisan kebaikan itu dengan kita berdonasi, membantu orang lain, itu bisa difasilitasi di Kita Bisa. Itu yang pertama. Kedua, warisan kebaikan untuk keluarga. Nah, ini yang mungkin kita juga lagi galakan, lagi komunikasikan supaya lebih banyak orang bisa mempersiapkan perlindungan asuransi jiwa untuk keluarganya. Sehingga kalau misalnya nanti sudah tidak ada di dunia ini, keluarganya tetap bisa meneruskan hidupnya dengan baik gitu ya. Yang ketiga, warisan kebaikan untuk sesama. Karena di Kita Bisa kita gotong royong, tolong menolong, bantuin banyak hal gitu ya. Kita harapannya bisa bantu orang untuk meninggalkan warisan kebaikan buat bumi, buat orang-orang yang mungkin mereka jadi bisa mendapatkan pendidikan gitu ya. Mungkin UMKM juga bisa terbantu untuk modal usaha dan lain-lain. Jadi Kita Bisa sekarang jadi aplikasi untuk mempersiapkan warisan kebaikan untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama gitu. Nah, tadi balik ke pertanyaannya kalau soal pengelolaan keuangan gitu ya. Saya sendiri juga ya benar, saya bekerja, terus saya juga ada usaha juga. Punya keluarga juga, anak ada 2 gitu ya. Jadi wah, tanggungan banyak ya? gitu ya. Saya juga menghidupi orang tua juga gitu. Kalau anak sekarang bilangnya sandwich generation ya. Mungkin nggak tahu Bapak Ibu Juragan mungkin ada yang kayak gitu juga ya. Jadi memang pengelolaan keuangan ini mesti kita atur dengan baik gitu lah. Apalagi kalau kita punya usaha, punya warung gitu ya, punya usaha juga. Kalau yang pengelolaan yang baik itu sebenarnya yang paling pertama prinsipnya harus dipisah dulu nih antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Itu benar-benar harus terpisah. Karena aku paham juga sih, pasti kalau usaha tuh sering banget kecampur gitu ya. Apalagi kan rekeningnya juga biasanya transfer ke rekening kita misal gitu ya. Atau kita nabung di rekening kita, nanti mau beli untuk muterin modal usaha pakai kartu ATM kita juga gitu ya. Jadi pasti kecampur. Tapi memang itu yang paling prinsip pertama sih. Jadi jangan sampai keuangannya tercampur, harus dipisah gitu ya. Pencatatannya dipisah. Termasuk kayak misalnya untuk mungkin Bapak Ibu Juragan gitu ya. Kalau misalnya untuk penghasilan, untuk gaji diri sendiri gitu ya. Kita sebagai pengelola ya kan harus ada alokasi gajinya kita berapa penghasilannya. Nah, itu dulu dipisahkan, baru sisanya itu adalah keuangan pribadi gitu ya. Nah,
ketika sudah dipisahkan, berikutnya yang paling pertama harus dialokasikan adalah untuk kewajiban-kewajiban dulu. Biasanya kalau misalnya punya hutang gitu ya, itu yang didahulukan gitu. Jangan sampai itu kewajiban ditinggalkan nanti menumpuk malah jadi masalah gitu di ya. belakang. Jadi kewajiban dulu hutang, kemudian nanti kita pisahkan keuangan berdasarkan kebutuhan. Jadi kebutuhan harian, kebutuhan Bulanan. mingguan mungkin ya, kebutuhan bulanan, ada kebutuhan tahunan juga. Kalau misalnya di usaha mungkin kan bisa kita prediksi juga gitu ya. Misalnya kebutuhan harian apa sih? Misalnya memang tiap hari harus bayar harian yang nganter-nganter galon nih misalnya gitu ya. Terus kalau misalnya mingguan ya kita tiap minggu ada belanja barang juga yang selalu habis setiap minggu untuk muterin lagi stok barang gitu ya. Terus bulanan mungkin ada beda lagi untuk gaji karyawan dan seterusnya. Terus nanti tahunan ada lagi juga. Nah, begitupun dengan keuangan pribadi. Kan kita juga ada kebutuhan harian, makan dan lain-lain. Terus kebutuhan, misalnya kebutuhan bulanan itu kan ada juga, misalnya bayar sekolah itu kan kebutuhan bulanan gitu ya. Terus mungkin membahagiakan istri ya itu kebutuhan bulanan juga gitu tuh. Ya. Nah tapi ada yang tahunan juga gitu kan. Tahunan apa sih? Misalnya bayar pajak motor gitu ya. Terus mungkin kalau sekolah juga kan ada uang tahunan misalnya gitu ya. Nah itu perlu dipisahkan tuh. Biasanya sih kita pisahkan tergantung ya Bapak Ibu Juragan metodenya kayak gimana. Kalau dulu saya juga sempat pakai dompet yang map itu loh. Iya. Jadi kantongnya ada banyak. Kalau yang untuk harian di sini, kalau yang untuk mingguan di sini, bulanan di sini, tahunan di sini gitu. Nah setelah itu sudah semua kebutuhan harian, bulanan, tahunan, kita mesti siapkan juga dana untuk masa depan gitu. Nah itu yang dana untuk masa depan juga penting tuh untuk kita siapkan juga gitu. Dana untuk masa depan ini bisa dibilang tabungan juga nggak nih Mas Iqbal? Betul, jadi mungkin secara umum ada dana tabungan sama ada dana persiapan gitu ya. Nah, dana persiapan ini tuh kalau yang aku pelajari memang ada 2 jenis gitu ya, dana untuk masa depan nih. Jadi kan masa depan itu ada yang bisa diprediksi, ada yang tidak bisa diprediksi, ada yang bisa ditunda, ada yang tidak bisa ditunda gitu ya. Apa sih yang misalnya bisa ditunda gitu ya? Yang bisa ditunda misalnya Bapak Ibu Juragan mau beli motor baru, nah, tapi motor yang sekarang masih oke. Masih bagus. Nah itu kan sebenarnya bisa sih kita beli sekarang, tapi itu bisa ditunda gitu ya. Tapi ada juga yang nggak bisa ditunda. Apa yang nggak bisa ditunda? Misalnya tiba-tiba anak sakit, nah itu kan nggak bisa ditunda juga. Itu termasuk kategori berikutnya, ada yang bisa diprediksi, ada yang tidak bisa diprediksi. Nah anak sakit itu juga tidak bisa diprediksi gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba anak sakit atau kita sakit gitu ya, atau orang tua sakit itu kan nggak bisa diprediksi gitu ya. Tapi ada juga dana-dana kebutuhan-kebutuhan masa depan yang bisa diprediksi. Misalnya biaya sekolah, nah itu kan bisa diprediksi karena kita tahu bayaran itu tiap bulan apa, misal gitu ya, tagihan pasti tiap tanggal berapa itu bisa diprediksi. Nah untuk masa depan ini memang mesti kita siapkan berdasarkan kategori tersebut, bisa diprediksi atau tidak bisa diprediksi, sama bisa ditunda atau tidak bisa ditunda. Nah salah satu yang paling sering kelupaan itu sebenarnya adalah salah satunya dana darurat yang pertama. Jadi dana darurat itu kategorinya untuk kebutuhan-kebutuhan di masa depan yang tidak bisa diprediksi dan tidak bisa ditunda. Kayak tadi tuh misalnya tiba-tiba anak sakit, itu kan tidak bisa diprediksi, tidak bisa ditunda, ya harus dirawat. Sayangnya kebutuhan rumah sakit juga nggak bisa ditawar kayak kita nawar di warung gitu ya. Ya berarti itu harus ada siap tuh, jangan sampai ketika itu ada gitu ya. kejadian tiba-tiba kita harus bayar 1 juta misalnya, tapi kita nggak punya kantong uang untuk pakai itu. Nah makanya kita mesti siapkan yang namanya salah satunya dana darurat gitu. Jadi bisa dibilang manfaat dari menyediakan dana darurat ini adalah untuk menghadapi situasi-situasi yang tadi ya, yang tidak bisa diprediksi dan tidak bisa ditunda. Betul, ya Mas Iqbal ya. Betul. Nah tapi kan kondisinya juragan-juragan Bapak Ibu juragan warung ini kan bisa dibilang penghasilannya tuh harian. Nah itu ada tips atau ada pengalaman Mas Iqbal nggak sih untuk bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan kondisi penghasilan yang masuknya tuh harian seperti Bapak Ibu Juragan gitu? Iya. Nah itu tadi sebenarnya balik ke prinsip yang di awal sih. Mungkin paling pertama itu memang kita mesti memetakan lagi atau mencatat lagi sebenarnya kebutuhan kita itu apa aja sih gitu ya. Kita ngomongin kebutuhan dulu ya. Jadi mungkin belum ngomongin pemasukan.
Kita ngomongin sebenarnya secara kebutuhan kita tuh apa aja ya, harian tuh berapa, misalnya untuk makan, satu kali makan katakan misalnya 15.000 gitu ya, kali 3 misalnya 3 orang di rumah atau 4 orang di rumah berarti 60.000. Itu setiap hari tuh udah pasti kebutuhannya. Nah itu kan berarti kita bisa catat, oh berarti kalau makan sekian. Kalau untuk kebutuhan harian lain, misalnya untuk beli katakan sabun atau apa gitu ya, itu berapa. Nah itu kan bisa kita catat tuh, hariannya berapa sih ternyata, oh sekian. Terus nanti yang mingguan berapa sih, sekian. Yang bulanan berapa, sekian. Yang tahunan sekian. Nah dari situ harusnya kita nanti bisa hitung-hitung tuh, dijumlahkan gitu ya. Oh berarti dengan kebutuhan harian sekian, katakan misalnya kebutuhan harian 100.000 nih biar gampang aja hitungannya ya. Kebutuhan harian 100.000 berarti kali 30 berarti per bulan butuh 3 juta kebutuhan gitu ya. Kebutuhan 3 juta tambah uang bulanan ternyata 1 juta kebutuhannya berarti 4 juta. Tambah sebenarnya uang tahunan itu kita butuh 1.200.000 berarti per bulan kita harus menyisihkan 100.000. Nah jadinya kan bisa dihitung tuh. Berarti tadi berapa ya tadi hitungannya lupa. 4 juta tambah 1,2. Berarti 5,2 juta. Nah berarti ternyata kebutuhan kita setiap bulan itu 5,2 juta. Yang tadi kita udah tahu nih hariannya berapa, disisihkannya bulanannya berapa. Nah dari situ baru kita setiap kali kita punya uang harian, tadi kan pemasukannya secara harian. Nah kita langsung bisa hitung, oke berarti untuk kebutuhan harian nih cukup nih disisihkan sekian. Untuk bulanannya berarti tiap hari saya harus nabung dalam tanda kutip atau menyimpan sekian gitu. Untuk tahunannya sekian gitu. Jadi balik lagi sebenarnya dihitung dari kebutuhan dulu, dari kebutuhan dikategorikan berdasarkan mana nih yang harus disisihkan harian, mingguan, bulanan. Habis itu jadinya kelihatan nih nanti ketika ada kebutuhannya udah ada duitnya gitu. Kalau aku tuh pernah dulu ya Mas Iqbal ya, ngobrol sama Bapak Ibu Juragan, ini salah satunya Mbak Rahma dari Bekasi. Jadi beliau tuh cara melakukan pengelolaan keuangan versinya dia adalah dengan nyiapin celengan-celengan. Jadi setiap selesai jualan dalam hari itu, nanti dia akan ngecek gitu. Oh oke, dapat penghasilannya segini, ini yang nanti buat diputerin modal. Di sini celengan yang misalnya itu yang celengan merah, nanti celengan biru buat dia kebutuhan sekolah anak. Celengan yang hijau buat makan, celengan yang ini buat arisan, buat bayar keperluan RT kayak gitu Mas. Keren Jadi banget. bisa disesuaikan aja ya. Kalau tadi kan Mas Iqbal pakai folder gitu, atau ada yang pakai amplop juga gitu. Ada juga yang pakai mungkin udah pakai aplikasi, misalnya di aplikasi bank tertentu kan udah ada tuh kantong-kantong. Jadi sebenarnya sih kalau metode disesuaikan bebas aja yang paling aja nyaman ya, kayak yang paling gimana nyaman. gitu ya. Yang penting konsisten. Betul, sama prinsipnya ya sama aja sebenarnya mau pakai apapun alatnya. Ya pokoknya udah tahu dipetakan kebutuhannya, dialokasikan sesuai kebutuhan, konsisten. Gitu. Selain dana darurat dan apalagi yang perlu kita siapin atau itu sudah tercakup semua tuh di dana darurat untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa kita prediksi. Jadi sebenarnya masih ada lagi. Jadi kan ini kita ngomongin masa depan gitu ya, mempersiapkan masa depan. Tadi dana darurat untuk sesuatu yang tidak bisa diprediksi sama tidak bisa ditunda. Tapi ada juga kebutuhan masa depan yang sebenarnya mungkin tidak bisa ditunda tapi bisa diprediksi. Misalnya meninggal dunia gitu ya. Kita atau anggota keluarga meninggal dunia itu kan kita ngomongin mungkin banyak orang yang masa ngomongin mati sih nanti Pak Mali nanti beneran apa dia bentar lagi ini ya gitu kan. Tapi kan itu sesuatu yang pasti terjadi gitu itu ya, kan sesuatu yang pasti kematian kejadian gitu. Jadi itu sebenarnya kategorinya tidak bisa ditunda ya karena memang kalau malaikat datang ya kita nggak bisa nunda. Tapi bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi waktunya tapi pasti kejadiannya gitu kan. Nah itu mesti bisa kita siapkan juga. Suka atau tidak suka. Cepat atau lambat pasti terjadi gitu ya. Saya punya pengalaman juga tuh yang jadi apa ya bahasanya mungkin alarm. Ayah mertua saya waktu itu tiba-tiba jatuh sakit, ternyata stroke gitu ya. Singkat cerita bawa ke rumah sakit harus operasi tapi qadarullah setelah 3 hari meninggal dunia. Nah itu benar-benar kejadiannya secepat itu tidak disangka-sangka gitu ya. Kita tahu namanya umur, gak ada yang tahu pasti meninggal, tapi kita nggak tahu kan kapannya. Tiba-tiba kejadian, saya dan istri belum banyak mempersiapkan sesuatu, itu mungkin nggak tahu ya Bapak Ibu Juragan pernah punya pengalaman ada keluarga yang meninggal, mungkin bisa relate dengan ini gitu ya, atau bisa merasakan juga. Itu benar-benar ketika ada keluarga yang meninggal tuh kaget dari sisi satu emosional pasti. Tapi kedua finansial juga kerasa banget, karena ternyata kebutuhan mengurus
orang yang meninggal dunia itu banyak banget gitu Iya, ya. Yang saya juga baru tahu pas Iya, iya, kejadian iya. gitu ya. Ternyata kan harus dari rumah sakit harus ambulans 500.000. Terus dari apa rumah ke makam, Ke makam. harus bawa ambulans Iya. juga. Terus belum mengurusnya, kalau di Islam kan kita harus mandiin, ngafanin dan segala macam. Pemulasarannya ya. Yang itu semua ada pengeluarannya. Makam ternyata bayar juga Iya. gitu. Belum kalau misalnya makamnya mau dibikin ada batu nisannya segala macam, rumputnya. ada rumputnya itu bayar lagi gitu ya. Itu sesuatu yang kayaknya jarang banget dibahas. Betul. Tapi beneran kejadian. Dan kalau misalnya kita nggak menyiapkan, itu bisa jadi kita jadi pakai ke uang yang lain gitu, yang akhirnya malah mengganggu keuangan kita gitu. Yang saya jadi pengalaman yang berharga juga itu, alhamdulillah memang saya dan keluarga di lingkungan bertetangga dengan baik lah, yang ternyata itu tuh ternyata sangat Saling bantuin ya. sangat jadinya. bermanfaat. Ketika meninggal dunia itu, saya dan istri dapat kabar dari ibu di rumah sakit gitu ya, akhirnya meninggal dunia. Pagi-pagi banget tuh, jam 5:30 gitu lah ya. Jam 5:30 ya saya langsung ke tetangga depan rumah, minta titipin rumah, terus kita ke rumah sakit, jemput Almarhum jenazah bapak. almarhum bapak ke rumah. Itu sampai rumah sama tetangga udah disiapin Udah siap semuanya. ya? Rumah udah disiapin, dia juga udah ngontak ke DKM masjid untuk nyiapin alat dan segala macam. Masya Itu yang Allah. kebayang kalau nggak ada tetangga dan nggak, atau ada tetangga tapi nggak bertetangga dengan baik tuh, aduh ini Iya, gimana iya, ngurusnya iya, iya, gitu ya. Nah itu sih yang alhamdulillahnya ternyata diurusin dan segala macam, itu alhamdulillah semuanya lancar gitu ya, diurusin, dibantuin sama tetangga dan lain-lain. Nah bayangin kalau misalnya kita nggak punya tetangga, kita nggak menyiapkan dana finansial juga untuk sesuatu yang sebenarnya kita bisa prediksi pasti kejadian gitu ya, itu pasti satu, emotionally kita sedih, ditinggal, berduka. Secara mental aja udah sedih gitu. Betul, secara finansial juga jadi Terguncang gitu ya. terbebani, mungkin Terbebani. harus ambil kantong dana yang lain, atau bahkan tidak Tidak ada sedikit. punya dana sama sekali juga Betul, mungkin ya. tidak Mas sedikit Iqbal ya? juga yang akhirnya berhutang kan. Iya, iya. Karena kan di Indonesia juga tergantung budaya, ada yang misalnya budayanya ada prosesi pemakaman tuh Iya, ada ritual-ritual Ada tertentu, kebutuhan atau ritual-ritual atau tertentu kalau ya. misalnya banyak juga di misalnya harus ada pengajian dan Iya, segala macam, itu kan iya. keluar duit lagi juga gitu ya. Jadi finansial kalau nggak disiapkan juga terguncang. Sama keluarga yang ditinggalkan kalau misalnya tidak disiapkan pasti akan repot banget. Nah itu yang selain dana darurat kita mesti siapkan juga, salah satunya dengan kita punya asuransi jiwa gitu. Jadi asuransi jiwa itu sebenarnya tadi ya, ini analoginya adalah, bayangkan kita punya tetangga, terus kita punya kas RT, kita kumpulin uang, Iya, iya. sehingga nanti kalau salah satu dari kita kena musibah, kita bisa bantu orang tersebut dari uang kas RT yang sudah tersedia. Nah bayangin ini kita patungannya RT-nya atau rukun tetangganya se-Indonesia. Se-Indonesia. Wah. Gitu. Jadi bayangin kita punya tetangga se-Indonesia, kita kumpulin uang bareng-bareng. Kalau misalnya salah satu dari kita ada yang meninggal dunia, udah ada dana yang tersedia, dana bersama yang kita bisa dipakai untuk membantu si orang tersebut. Kalau misalnya kita yang meninggal dunia, kita dibantu sama uang kas ini gitu ya. Tapi kalau misalnya ada anggota lain yang meninggal dunia, uang kita alhamdulillah bisa jadi pahala juga, karena uangnya jadi dibantuin untuk orang lain, gitu. Ini yang tadi makanya sistemnya sebenarnya asuransi jiwa itu ya kayak kita ngumpulin uang kas Bareng-bareng se-RT tapi bayangin se-Indonesia. RT se-Indonesia gitu, rukun tetangga Iya, iya, se-Indonesia iya, iya. gitu kan, gitu. Aku tambahin sedikit Boleh, karena kalau meninggal dunia itu kan pasti ya, kita nggak tahu tanggalnya aja Iya. gitu kan. Nah kemungkinannya itu hanya dua sebenarnya. Satu, kita yang meninggal duluan, meninggalkan keluarga, atau ada keluarga kita yang meninggal duluan. Iya. Jadi harus kita yang ngurus Iya. gitu. Kalau misalnya saya nih punya 2 anak, istri juga, ada orang tua juga yang Iya. sekarang masih jadi tanggungan gitu ya. Alhamdulillah sekarang masih hidup, saya punya penghasilan, bisa menghidupi mereka. Betul. Gitu ya. Tapi kalau misalnya saya yang meninggal duluan, ya kan berarti saya harus menyiapkan nih. Kalau saya nggak ada, berarti penghasilan atau kehidupan mereka dari mana Iya. gitu. Atau sebaliknya gitu ya, ketika ada keluarga kita yang meninggal duluan, entah itu orang tua, entah itu istri, entah itu anak, kan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Kalau keluarga yang meninggal duluan, ya kita juga mesti menyiapkan juga gitu kan. Berarti kita yang harus ngurus Iya, gitu kan. iya. Kita yang harus tadi, mungkin dalam cerita saya, yang harus ke rumah sakit, tanda tangan gitu ya. Kalau bahasa anak
TikTok sekarang melakukan adegan dewasa. Adegan gitu ya. dewasa, benar. Adegan dewasa. Cocok banget itu, benar. Tanda tangan di Berasa. rumah sakit gitu ya, Iya, itu adegan iya. dewasa tuh. Nganterin nyetir di belakang ambulans, nganterin, nah itu adegan dewasa juga tuh. Benar. Itu saya baru ngerasain tuh kalau lagi ambulans lewat kan suka ada motor-motor yang suka ngikut. Iya. Aduh itu keselnya bukan main kalau kita yang lagi nganterin ya. Iya. Tapi ya itulah, itu berarti mesti kita siapkan juga. Betul. Berarti ini aku mau memperuncing ya, Ya. Mas Iqbal. Yang dana yang nantinya akan didapatkan ketika kita mengikuti program perlindungan ini, itu bukan sekedar uang untuk pemulasaran atau pengurusan jenazahnya aja ya, tapi juga ada dana lainnya yang bisa diterima oleh mungkin keluarga atau ahli warisnya. Betul nggak? Betul. Jadi kalau konsepnya, kalau tadi ya kita bayangin kita punya uang kas bareng Ya. gitu ya. Kalau konsepnya di asuransi jiwa syariah gitu ya, itu ya berarti kita sebenarnya ngumpulin uang bareng-bareng. Kita sebutnya itu uang kontribusi gitu ya, uang kas tadi. Terus nanti yang kalau misalnya kita meninggal dunia, kita akan dapat uang santunan. Oke. Nah, uang santunan ini bentuknya uang cash gitu. Uang cash yang kemudian nanti bisa dipakai keluarga untuk kebutuhan. Biasanya dipakai untuk kalau pertama tadi misalnya kebutuhan pengurusan jenazah dan lain-lain, kebutuhan selama masa berduka gitulah ya. Terus bisa dipakai juga untuk kebutuhan selama hidup ke depan. Jadi itu yang pengganti yang tadinya ada dari kita karena kita masih hidup dan memberikan nafkah, penghasilan gitu ya. Kitanya nggak ada, nah itu uang santunan itu yang kemudian bisa membantu keluarga untuk hidup sampai misalnya sampai waktu tertentu sambil cari kerja atau sambil cari sumber penghasilan baru, atau tadi misalnya melanjutkan warung tapi dengan sistem yang baru karena utamanya udah nggak ada misalnya gitu ya. Gitu sih. Jadi biasanya memang asuransi jiwa itu ketika kita ikut, kalau kita meninggal dunia ada uang santunan. Nah, uang santunan ini yang tadi secara bentuk sebenarnya uang cash yang bisa dipakai oleh keluarga yang ditinggalkan. Yang Gitu. didapat dari uang kas yang dikumpulkan sama RT se-Indonesia ini ya. Betul. Nah, uang kasnya ini, nama programnya kalau di Kitabisa adalah Saling Saling Jaga, Jaga. ya, Mas Iqbal ya. Betul. Boleh dong Mas diceritain dikit sebenarnya apa sih program Saling Jaga itu, dan kira-kira apa manfaatnya buat juragan? Walaupun tadi kayaknya udah sempat diceritain juga ya dikit-dikit ya. Mungkin boleh diceritain ulang lagi Mas Iqbal. Ya, jadi Saling Jaga ini program perlindungan jiwa, asuransi jiwa gitu ya, asuransi jiwa syariah yang memang kita buat dan kita jalankan dengan prinsip tolong menolong. Tolong menolong. Tadi kan kita bisa sebenarnya sudah 10 tahun ya umurnya, kemudian kita juga sudah memfasilitasi orang untuk berdonasi, saling tolong menolong lewat donasi, zakat dan lain-lain. Nah, kita pelajari ternyata asuransi jiwa syariah itu juga sebenarnya adalah tolong menolong juga gitu ya. Tadi ya sistemnya kita bikin uang kas bareng-bareng untuk nyiapin untuk tolong menolong kalau misalnya salah satu dari kita ada yang kena musibah gitu. Jadi kalau di Saling Jaga itu kita bikin teman-teman, kalau teman-teman Bapak Ibu juragan kalau misalnya ikutan itu bisa ikut mulai dari 60.000 per tahun. Jadi Cuma 60.000 aja? 60.000 per tahun, mulai dari 60.000 per tahun berarti kira-kira per bulan 5.000 gitu ya. Nyisihin 5.000 itu uang santunannya mulai dari 50 juta. Tapi nanti uang santunannya itu Bapak Ibu juragan bisa sesuaikan, nanti akan menyesuaikan juga dengan kontribusinya. Tapi kontribusinya kalau mau yang paling rendah itu mulai dari 60.000 gitu. Terus nanti kalau misalnya kita kena musibah, itu satu akan dibantu pengurusan jenazahnya. Jadi karena kita bisa punya jaringan mitra di seluruh Indonesia, teman-teman NGO, rumah sakit dan lain-lain itu akan dibantu pengurusannya. Termasuk kayak tadi misalnya ambulans gitu ya, terus pengurusan jenazah mandi dan sampai penguburan. Kemudian kita bantu juga untuk bantuan untuk proses administrasi. Nah ini tadi aku yang luput juga ya. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, itu proses administrasinya juga banyak tuh. Selain itu ya tadi uang santunan, sama selain itu kita juga ada komunitasnya juga gitu. Jadi kalau Bapak Ibu juragan gabung di Saling Jaga, kita juga ada aktivitas-aktivitas untuk misalnya ada workshop untuk perencanaan keuangan, Pelatihan gitu ya, pelatihan. pelatihan atau webinar dan lain-lain itu kita sediakan juga gitu. Iya. Nah, aku yakin Bapak Ibu juragan juga setelah mendengar ini jadi
mengawang-awang gitu ya, kayak iya ya, walaupun nggak suka ngebicarainnya, bukan sesuatu hal yang menyenangkan Iya, gitu buat kita betul. obrolin sama Betul. buat kita pikirin sendiri aja nggak nyaman ya Mas Iqbal, apalagi diomongin sama keluarga gitu. Tapi itu kan sesuatu hal yang ya sebaiknya kalau sudah disiapkan sejak awal, ya tadi yang Betul. Mas Iqbal bilang lebih tenang gitu. Iya, Ketika iya, itu iya. kejadian, kita jadi nggak resah nanti gimana keluarga membiayai kebutuhan Betul. hidup setelah saya nggak ada gitu. Sebenarnya kan ya. nggak enak diomongin, tapi kalau nggak disiapin dan kejadian lebih Lebih nggak nggak enak enak. lagi. Iya benar. Betul. Aku pengen ngasih tahu juga buat Bapak Ibu Juragan nih, Mas Iqbal. Jadi kalau Bapak Ibu Juragan pengen saling jaga sama Bapak Ibu Juragan lainnya, mungkin sesama komunitas juara, nanti Bapak Ibu bisa dapat gratis perlindungan selama 1 tahun. Caranya lihat di grup atau lihat di perpustakaan juara ya Bapak Ibu ya. Ini berlaku sampai bulan Desember 2024. Jadi selama bulan Desember nanti Bapak Ibu kalau misalnya ikutan program saling jaga ini, Mas Iqbal, itu juga bisa dapat perlindungan gratis selama 1 tahun. Kebetulan ini kita udah dapat juga beberapa pertanyaan nih Mas Iqbal dari Yap. Bapak Ibu Juragan yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Pertanyaannya menarik-menarik banget. Semoga Mas Iqbal bisa jawab ya. Siap. Ya, jadi deg-degan. Jadi deg-degan, belum belajar lagi ya. Oke, yang pertama nih Mas, apa bedanya saling jaga keluarga sama asuransi biasa dari Juragan di Boyolali? Jadi secara umum ya saling jaga keluarga ini asuransi jiwa gitu ya. Jadi kita mulai dengan asuransi jiwa dulu. Jadi memang programnya khusus untuk tadi anggota saling menjaga ketika ada yang meninggal dunia gitu ya, dan akan dapat santunan dan manfaat-manfaat lain yang tadi kita sebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua memang karena saling jaga ini programnya kita bisa dan kita memang selama ini memfasilitasi tolong menolong, gotong royong gitu ya, yang saya yakin juga jadi value-nya Bapak Ibu Jadi Juragan. nilai-nilainya buat Bapak Ibu Juragan. Itu kita menampilkannya tadi secara transparan gitu ya. Kita pengen kasih lihat atau mengembalikan rasanya asuransi itu sebagai program tolong menolong, bukan sebagai program keuangan. Iya, Karena mungkin selama ini masyarakat punya stigma tertentu gitu ya terhadap pandangan tertentu ya. pandangan tertentu terhadap asuransi sebagai program atau produk keuangan yang sebenarnya kurang tepat aja gitu, atau mungkin lupa gitu ya, masyarakat lupa, tidak terkomunikasikan dengan baik bahwa sebenarnya asuransi itu program tolong menolong. Makanya secara transparansi tadi anggota bisa melihat dana bersamanya berapa, terus yang dibantu siapa, aliran dananya untuk membantu siapa dan jumlahnya berapa dan lain-lain, supaya rasa tolong menolongnya tetap berasa. Sama yang ketiga, saling jaga ini asuransi digital gitu ya. Sehingga Bapak Ibu Juragan ketika pengen mendaftar, ingin mempelajari, ingin mendaftar, ataupun nanti ingin mengakses bantuan dan lain-lain, itu semuanya secara digital. Bisa langsung lihat aja di salingjaga.com atau di aplikasinya kita bisa. Jadi tidak perlu melalui perantara lain gitu ya. Bisa langsung cek sendiri, jadi sehingga joinnya atau gabungnya akan bisa lebih mudah. Terus mengelola dan melihat transparansinya akan lebih mudah juga. Nanti ketika misalnya butuh bantuan dan lain-lain akan bisa lebih mudah juga gitu. Itu salah satu manfaatnya ya. Salah banyak manfaatnya. Iya. Bisa langsung diakses informasinya di aplikasinya kita bisa. Betul. Oke. Nah, terus pertanyaan berikutnya dari Juragan di Bandung nih, Mas Iqbal. Gimana caranya patungan kontribusi ini ditentukan? Bisa mulai dari berapa sih? Iya. Tadi saya udah dengar dari Rp60.000 ya? Betul. Itu mulai dari 60.000 per tahun. Per tahun? Tapi memang nanti jumlah kontribusinya akan disesuaikan juga dengan kondisi kita gitu ya. Artinya nanti Bapak Ibu Juragan bisa langsung masuk ke salingjaga.com atau aplikasi kita bisa. Terus nanti tuh bisa ngisi beberapa data karena nanti akan ditentukan juga berdasarkan umur gitu ya. Umur, terus misalnya kondisi kesehatan dan lain-lain, itu nanti Bapak Ibu akan bisa melihat si jumlah kontribusinya berapa gitu. Nanti tiap orang akan beda-beda, tapi secara umum bisa mulai dari 60.000 bisa mulai dari 60.000 per tahun gitu. Oke. Berarti sebenarnya nanti bisa lihat juga simulasinya ya, Mas Betul. Iqbal ya, kalau misalnya kita masuk ke aplikasi kita bisa. Betul. Oke. Nah, berikutnya nih pertanyaan dari Juragan di Banjarmasin. Katanya kalau mau daftar saling jaga bisa lewat mana, dan ada syarat khusus nggak buat
daftar seperti misalnya batas umur. Iya. Nah, gimana tuh Mas? Iya, jadi tadi ya kalau misalnya Bapak Ibu Juragan mau gabung itu masuk ke salingjaga.com Oke. atau di aplikasi Kita Bisa. Terus kalau syarat khusus sebenarnya secara umum ya tadi ya batas umur aja 17 sampai 64 tahun. 17 sampai 64 tahun ya. Betul, 17 sampai 64 tahun itu sudah bisa bergabung gitu ya, udah bisa mendaftar. Selain itu sebenarnya tidak ada syarat-syarat tertentu atau syarat-syarat khusus gitu ya. Nanti tinggal diisi aja formulirnya, yang sebenarnya formulirnya juga nggak banyak. Jadi sebenarnya lebih ke mengisi nama, umur, kemudian kondisi kesehatan yang cuma checklist-checklist aja. Kemudian ada ngisi identitas gitu ya, supaya nanti kita bisa verifikasi juga. Nanti bisa langsung kelihatan tuh bisa bergabung atau enggak dan jumlah kontribusinya berapa dengan kondisi Bapak Ibu Juragan yang sudah diisi gitu ya. Iya. Oke. Berarti sebenarnya kalau batas umur tadi 17 sampai 64 dan syarat-syarat lainnya sebenarnya nggak terlalu banyak ya Mas Iqbal ya. Bisa langsung dicek aja di form pendaftarannya di website salingjaga.com. Iya. Oke. Terakhir, ini pertanyaan dari Juragan di Jakarta Timur. Ini kayaknya paling menarik, bukan paling menarik, sebenarnya menarik, paling berat kali ya kalau menurut saya sih. Ya biasanya pertanyaan terakhir paling berat ya. Paling berat. Jadi mudah-mudahan Mas Iqbal bisa jawab ya Juragan. Ini uangnya kalau dikumpulin bareng-bareng, gimana caranya biar cukup terus buat bantu anggota? Apalagi tadi kata Mas Iqbal kan tiap hari ada aja yang meninggal, ada aja yang dibantu nih sama juragan-juragan di Saling Jaga gitu, sama para komunitas Saling Jaga ini gitu. Mungkin inti pertanyaannya adalah gimana caranya tim dari Kita Bisa dan Saling Jaga itu bisa memastikan keberlanjutan dana kas bersama gitu untuk bisa terus menuhin santunan para anggotanya gitu. Gimana nih Mas Iqbal kira-kira? Bener ya, berat Iya pertanyaan. kan, lumayan ya. Ya, jadi mungkin secara umum Kita Bisa sebagai pengelola dana bersamanya gitu ya, itu memang diamanahkan oleh anggota untuk mengelola dana bersamanya dan tadi ya salah satunya adalah memastikan dana bersamanya selalu tersedia untuk semua anggota yang sudah bergabung gitu. Nah, secara umum memang karena asuransi itu adalah produk keuangan gitu ya, kami pastinya mengikuti arahan dan diawasi juga oleh salah satunya misalnya Otoritas Jasa Keuangan gitu ya, yang memang sudah memberikan arahan-arahan tertentu, salah satunya untuk menjamin anggota-anggota atau dana bersama untuk para anggota ini selalu tersedia. Nah, itu memang ada arahan-arahan tertentu yang kami mengikuti hal tersebut untuk memastikan si dana bersamanya selalu ada. Di antaranya mungkin secara umum kalau saya jelaskan secara detail sih sampai besok pagi kali ya. betul, dan saya juga kayaknya harus butuh bantuan gitu ya. Tapi secara umum adalah satu, memang Kita Bisa sebagai pengelola dananya juga punya dana-dana cadangan. Kemudian dananya juga dikelola supaya dananya ada berputar terus gitu ya, jumlahnya bisa sama atau bahkan bertambah terus, dan ada hitung-hitungan untuk memastikan si dana bersama ini memang untuk bisa menanggung resiko anggota atau melindungi resiko anggota itu sudah dihitung juga. Makanya tadi misalnya kontribusi di depan itu akan bisa berbeda-beda setiap orang gitu ya, tergantung umur misalnya atau tergantung kondisinya sesuai dengan yang diisi di form, itu bisa jadi berbeda-beda. Karena tadi balik lagi memang prinsipnya ya dana bersama, tapi faktor resiko itu jadi salah satu yang kita perhitungkan juga, dan kami sebagai pengelolanya memperhitungkan itu sehingga akhirnya resiko ini bisa kita bareng-bareng tadi ya saling jaga gitu ya. Prinsipnya kita saling melindungi dari resiko ini gitu dengan adanya dana bersama yang makanya kontribusi tiap orang berbeda-beda, tapi manfaatnya juga sudah masuk dalam perhitungan tersebut. Nah, mudah-mudahan menggambarkan ya, tapi kira-kira seperti itu. Nah, Juragan, kalau Juragan pengen juga ngerasain manfaat dari program Saling Jaga ini, Juragan bisa dapat kesempatan untuk dapat perlindungan selama 1 tahun gratis, Juragan. Nah, caranya gimana? Cek-cek ya di WhatsApp grup komunitas Juara ataupun juga di artikel perpustakaan Juara. Nanti Juragan bisa lihat langkah demi langkah untuk Juragan bisa ikut program Saling Jaga dan insya Allah dapat perlindungan selama 1 tahun gratis. Makasih banyak ya Mas Iqbal ya untuk
obrolannya di Warpot episode ini yang benar-benar menginspirasi banget buat aku pribadi dan mudah-mudahan juga buat Bapak Ibu juragan semua. Karena Amin. Kalau anak sekarang bilangnya daging banget nih obrolan kita. Aduh. Kita kalau saya lagi diet jadi sayur banget. Sayur banget ya. Oke. Nah, terima kasih juga ya buat Bapak Ibu juragan Mitra Bukalapak semua yang sudah menyaksikan Warung Podcast Juara di episode kali ini sampai selesai. Semoga pembahasan tentang perencanaan keuangan, dana darurat, dan perlindungan finansial untuk keluarga ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan bisa banyak memberikan inspirasi-inspirasi baru ya buat Bapak Ibu menerapkan pengelolaan keuangan yang jauh lebih sehat lagi. Oke. Nah, ingat kesiapan finansial adalah kunci untuk kita bisa menghadapi tantangan dengan lebih tenang, Bapak Ibu. Mitra Bukalapak, transaksi cepat, aman. Warung Podcast Juara.